Kami dari Universitas Pembangunan Jaya. Di sini kami akan mempresentasikan terkait Taman Inspirasi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama, saya sendiri Esther Hana Gunawan, lalu rekan saya Anissa Radiastuti, dan rekan saya Sheryl Jessica Silitonga. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitria Nur Hidayah SEM SI. Next. Sebelum kita melanjutkan pembahasan terkait Taman Inspirasi, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengusulkan Taman Inspirasi. Yang pertama ini terdapat 27,2% khususnya untuk anak-anak dan remaja mengalami masalah psikologis terkait pandemi stres. Lalu ada 56% ibu rumah tangga juga mengalami stres dan 50% kenaikan stres pada karyawan selama pandemi ini. Boleh next? Selanjutnya ini dilansir dari The Health Site, penelitian telah menunjukkan bahwa berjalan-jalan di alam dapat meningkatkan suasana hati dan menghilangkan stres. Nah, studi terbaru yang terbit dalam Public Health pun menyarankan untuk kita berjalan-jalan di alam untuk meningkatkan kesehatan mental serta mengelola stres. Next. Jadi seperti yang kita udah tahu tadi bahwa salah satu cara untuk mengurangi stres adalah dengan berjalan-jalan di alam. Nah, BSD sendiri atau Tangerang Selatan sendiri sudah punya sebelumnya taman, yaitu Taman Kota 2 BSD di Serpong. Nah, tapi yang bisa kita lihat dari gambar yang ada dalam layar kaca, masih banyak kekurangan nih. Kayak contohnya sungainya masih kotor, keruh, dan juga masih kurang banget tempat-tempat duduk di area hutannya juga tempat berkumpulnya ini cuma ada di beberapa spot doang. Jadi terlihat ramai di sebelah kayak menyimpang gitu, ada yang terlihat ramai dan ada juga yang terlihat tidak ramai. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan adanya taman inspirasi. Jadi apa sih taman inspirasi itu? Taman inspirasi itu adalah taman yang akan menjadi wadah untuk tumbuhnya inspirasi dan kreativitas melalui fasilitas-fasilitas yang akan dibangun di dalam taman inspirasi. Nah, untuk fasilitas yang akan dibangun di Taman Inspirasi sendiri, yang pertama ada panggung. Nah, panggung ini tuh nantinya dapat dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk menyelenggarakan pentas seni seperti misal ingin mengajukan pentas seni tari ataupun pentas seni band itu bisa. Nah, yang kedua ada lapangan. Nah, lapangan ini nantinya tuh bisa dipergunakan untuk warga sekitar bermain bola atau misalnya menggunakan lapangan tersebut untuk mengadakan bazar. Nah, yang ketiga ada dinding mural. Nah, dinding mural ini nantinya dapat bermanfaat oleh anak-anak muda yang mempunyai tingkat kreativitas tinggi. Nah, dinding mural ini tuh nantinya akan dibangun dengan konsep dinding polos. Nah, kemudian anak-anak muda yang datang ke sini dapat memenuhi dinding polos tersebut dengan mural-mural yang mereka buat sendiri. Next. Manfaat yang diperoleh dengan dibangunnya Taman Inspirasi ini, yang pertama ada naiknya pendapatan usaha warga sekitar. Seperti yang kita ketahui, 2 tahun belakangan telah terjadi musibah, yaitu merebaknya virus COVID-19, yang mana hal ini tentu saja mempengaruhi pendapatan seluruh warga Indonesia ya. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik sendiri, perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan
B per kapita mencapai 56,9 juta atau setara dengan 3.911,7 USD. Nah, hal ini menggambarkan bahwa ekonomi Indonesia itu sempat turun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, diharapkan dengan naiknya pendapatan usaha ini dapat membantu UMKM yang dimiliki oleh warga sekitar. Seperti yang kita ketahui sendiri, UMKM itu merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia, yang mana berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan kinerja mereka dan pendapatan mereka tentu saja. Nah, yang kedua, adanya wadah untuk mencari inspirasi. Nah, adanya wadah untuk mencari inspirasi ini sendiri dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas yang sebelumnya sudah saya terangkan. Nah, diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut, orang-orang yang datang ke Taman Inspirasi dapat mendapatkan inspirasi-inspirasi yang mereka butuhkan untuk berkarya ataupun bekerja. Nah, yang ketiga ada terbukanya peluang kerja baru. Nah, hal ini bersangkutan dengan manfaat yang pertama, yaitu naiknya pendapatan untuk usaha warga sekitar. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik, di tahun 2021 itu terdapat peningkatan pengangguran pada rentan usia 20-29 tahun. Nah, tingkat pengangguran terbuka pada usia 20-24 tahun sebesar 17,66%, yang mana hal ini meningkat 3,36% dibandingkan periode tahun lalu yang hanya sebesar 14,3%. Nah, kemudian untuk rentang umur 25-29 tahun, pada Februari 2021 sebesar 9,27%, yang mana ini meningkat sebanyak 20,26% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 7,01%. Nah, diharapkan dengan dibangunnya taman ini dan dapat membantu usaha warga sekitar untuk meningkat juga, itu berarti kita membuka peluang kerja baru atau lapangan kerja baru bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam presentasi kami. Sekian dan terima kasih. See you.